Halo pemirsa, apa kabar? Info Dunia kembali hadir dengan sejumlah informasi peristiwa menarik dan unik dari berbagai penjuru dunia. Bersama saya Luis Ayu, simak informasinya untuk Anda. Kita awali informasi yang pertama, pemirsa. Selama bulan suci Ramadan, acara buka puasa banyak dilakukan di sejumlah instansi pemerintahan di Amerika Serikat. Tidak ketinggalan di Gedung Kongres Amerika Serikat, gedung yang menjadi simbol perwakilan rakyat Amerika Serikat ini juga menjadi tempat diskusi antar beragama di ibu kota Amerika Serikat. Azan berkumandang di dalam speaker Nancy Pelosi Caucus Room, salah satu ruangan di kompleks Gedung Kongres AS, mengiringi acara buka puasa Kongresional Amerika Serikat. Acara yang digelar The Muslim World League pada hari ketiga Ramadan ini dihadiri sekitar 125 para pembuat kebijakan dan pemimpin keagamaan di sejumlah instansi pemerintahan di ibu kota Amerika Serikat. We all share the same place and we want to live peacefully with one another. We cannot do this alone as Muslims, and grassroots level cannot do it without a leadership, a moral leadership. Faith leaders, they have this responsibility to guide and educate the grassroots and to educate people and to guide them towards peace. Lewat Kepala Kantor Urusan Keyakinan Gedung Putih, Presiden Donald Trump menyampaikan pentingnya hubungan antara umat beragama, tak hanya antara pemuka dan wakil rakyat. We are entering into a holy season for most of the world's religious communities. Muslims, Jews, and Christians will commemorate Passover, Easter, and Ramadan. Billions will be praying to God, and billions will be searching their own hearts. May it be for all of us, all the children of Abraham, a time of introspection, marked especially by billions of prayers for peace. Setelah berbuka puasa singkat, sejumlah hadirin melakukan salat maghrib berjamaah di ruangan yang sama. Selama bulan Ramadan, sejumlah instansi pemerintahan di AS seperti Departemen Luar Negeri dan Departemen Pertahanan biasanya menggelar acara buka puasa bersama. Salah satu yang paling bergengsi dan politis adalah buka puasa di Gedung Putih bersama dengan Presiden AS. Bagi hadirin, ini adalah kesempatan untuk belajar tentang memahami iman lain dan berdiskusi dengan sehat. Natasha dan Afi adalah mahasiswa berketurunan Yahudi di Washington DC. Yeah, I think that in a world in which we are sort of pushed into one box of you have to be pro this and anti this, I think that it's really important to focus on humanity and focus on learning about your neighbors and learning about the people who you think are so different from you. Because if I've learned anything from spending time with my Muslim and Arab friends and people who I've met here tonight is that we share way more in common than we think. This is a unique opportunity because we got to do this in DC, and we had the chance to come here because we're both students here, but not everybody has that opportunity, which is why getting to, first of all, bringing this nationwide, but also getting the opportunity to go to these places and speak to those people and go, across the world and talk to people that grew up in a different place than you, and see that they really share so many of the same value systems and so many of the same belief systems. Tampak hadir dalam iftar ini adalah anggota Komisi 8 DPR RI Erwin Aksa yang melihat adanya kesempatan untuk saling belajar terkait toleransi. Mereka membuat klub atau sebuah kelompok yang tentunya ingin menjaga perdamaian, yang ingin menjaga bagaimana Amerika tetap bisa menjadi bisa unite ya. Dan Indonesia sendiri kan kita punya diversity yang besar, tentunya kita harus jaga semuanya, dan alhamdulillah kita bisa memperlihatkan kepada dunia bahwa Indonesia memiliki kemampuan untuk menjaga perbedaan itu. Sebelumnya pada awal Ramadan, Trump menyampaikan salam bagi warga Muslim AS dan berkomitmen untuk menegakkan kebebasan beragama di Amerika Serikat. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Pemirsa, galangan kapal Eropa melakukan kontrak pemeliharaan penting bagi kapal-kapal pengangkut gas Rusia. Meski ada tuduhan bahwa keuntungan yang diperoleh Rusia dipakai untuk mendanai perang di Ukraina, sementara studi baru menunjukkan bahwa gas Rusia yang diimpor oleh Uni Eropa meningkat 18% dari tahun lalu. Sebuah armada yang terdiri dari 15 kapal tanker khusus mendukung perdagangan gas alam cair atau LNG Rusia dari sumbernya di Yamal di Kutub Utara Rusia.
Kapal tanker yang disebut Ark 7 ini dirancang untuk menerobos es di Kutub Utara. Jadi kapal-kapal ini perlu perbaikan dan pemeliharaan rutin. Data pelacakan satelit menunjukkan kapal-kapal itu secara rutin diperbaiki di 2 pelabuhan Eropa, yakni galangan kapal Damen di Brest, Prancis, dan galangan kapal Fayard dekat kota Odense, Denmark. For Russia, if those European shipyards would be off limits, the operation would definitely kind of peter out over several years as the vessels would become more and more unusable. Pemeliharaan tanker ini berlangsung meski Eropa telah berjanji untuk berhenti membeli energi Rusia menyusul invasi Moskow ke Ukraina tahun 2022. Kiev menuduh keuntungan Rusia itu dipakai untuk mendanai perang. Sebelum tahun 2022, Rusia memasok sekitar 40% gas Eropa. Sebagian besar negara Eropa kini tidak lagi menerima gas Rusia melalui jaringan pipa. Tapi itu berbeda dengan LNG. Meski Amerika tetap menjadi pemasok terbesar Eropa, sebuah studi baru dari Institut Analisis Keuangan dan Ekonomi Energi menunjukkan impor LNG Uni Eropa dari Rusia naik 18% tahun lalu. So then we started thinking, what's going on? What is happening there? Yamal has contract with certain companies in Europe. So we see lots of companies involved in all this trade. The issue is that Europe could say something, but these are commercial agreements. These are private companies that it's just business. Bagi beberapa negara Eropa, bisnis itu nilainya melebihi bantuan yang mereka kirimkan ke Ukraina. Spain imported $2.5 billion of LNG from Russia and last year, and they spent $500 million in military aid. Sementara itu, banyak tanker yang mengangkut LNG Rusia dimiliki dan diasuransikan oleh perusahaan-perusahaan Eropa. If the EU were to sanction them, then that definitely cuts into European companies' profits, and there's definitely losses. I mean, that's always what you have to weigh, right? Sanctions do cause economic harm. Tidak ada indikasi bahwa galangan kapal Eropa Damen di Prancis dan Fayard di Denmark telah melanggar sanksi Uni Eropa. Namun galangan Damen mengatakan kepada Financial Times Inggris bahwa tidak ada rencana pemeliharaan lebih lanjut bagi kapal tanker Ark 7 untuk periode mendatang. Dari Washington DC, saya Helby Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, kota Chicago di Amerika Serikat memiliki status sebagai kota suaka, sebuah status hukum yang memungkinkan sebuah kota membatasi kerjasama antara penegak hukum lokal dengan otoritas keimigrasian federal Amerika Serikat. Di tengah deportase massal oleh pemerintah federal di bawah Donald Trump, kota-kota seperti ini mendapat sorotan. Para wali kota dari Chicago, Denver, New York, dan Boston menjawab pertanyaan tentang kebijakan mereka sebagai kota suaka bagi para imigran dalam dengar pendapat Kongres di Washington DC baru-baru ini. It is federal law to turn over those illegal criminals to ICE, and we have heard reports, and many of you have said publicly that you are going to obstruct that. That is against the law. And we're going to hear more about that today. Dalam pernyataan pembukanya di hadapan Komite DPR AS untuk Pengawasan dan Reformasi Pemerintah, Wali Kota Chicago dari Partai Demokrat Brandon Johnson membela kebijakan kotanya. Chicago's welcoming city ordinance and our other laws and policies do not lead to more crime. They do not prevent cooperation with federal law enforcement on criminal matters, and we do not harbor criminals. We arrest them. Dewan Kota Chicago di bawah kepemimpinan Wali Kota Demokrat sebelumnya mengesahkan peraturan kota ramah yang berlaku saat ini. Hukum ini membatasi kemampuan dari agen imigrasi dan bea cukai federal untuk melakukan berbagai hal seperti menginterogasi tahanan misalnya atau menggunakan fasilitas kota untuk penyelidikan di antara langkah-langkah lainnya. Negara bagian Illinois, tempat Chicago berlokasi, memberlakukan undang-undang serupa pada tahun 2017 dengan dukungan bipartisan. Sanctuary cities are sanctuary for criminals. Tom Homan adalah pejabat Gedung Putih yang bertanggung jawab atas upaya penegakan imigrasi pemerintah federal. I want local police to do what they can to assist arresting and removing public safety threats from the communities. Pada bulan Februari, Departemen Kehakiman AS menggugat kota Chicago dan negara bagian Illinois yang dipimpin oleh Gubernur Demokrat J.B. Pritzker atas kebijakan suaka mereka.
Homan mengatakan ia menyambut baik upaya untuk memblokir undang-undang dan peraturan yang mempersulit otoritas federal menahan imigran tanpa dokumen, termasuk mereka yang melakukan kejahatan kekerasan. So, we're going to hold sanctuary cities accountable. We're going to take them on it and we'll take them to court. The phrase sanctuary city signals that the facilities are not going to go out of their way to assist ICE, but it doesn't state that they're going to obstruct the efforts of ICE. Jacqueline Stevens adalah direktur pendiri klinik penelitian deportasi di Universitas Northwestern. There is nothing in the federal law that obligates affirmatively the police or the state or the counties implement ICE's deportation policies. The Pritzker administration and other law enforcement officials have said that they will comply with the laws. Stevens mengatakan upaya sebelumnya untuk menantang kebijakan kota suaka secara hukum telah gagal. Beberapa anggota Dewan Kota Chicago mencoba mengubah undang-undang kota suaka pada tahun 2023 setelah lonjakan migran membebani layanan publik Chicago. Namun Dewan menolak perubahan tersebut pada bulan Januari. Dari Washington DC, Valdia Baraputri dan tim VOA. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Diaspora Indonesia di Amerika Serikat ajukan permohonan agar pemerintah Indonesia mencabut larangan perpanjangan paspor bagi WNI Indonesia tanpa dokumen. Aturan ini membuat gusar diaspora Indonesia tanpa status hukum tetap di Amerika Serikat di tengah ancaman deportasi massal pemerintahan Donald Trump. Di tengah keresahan kebijakan deportasi massal imigran tanpa status hukum tetap Amerika, diaspora Indonesia menyampaikan protes terhadap kebijakan pemerintah Indonesia yang membatasi perpanjangan paspor untuk imigran tanpa dokumen. Imigran Indonesia yang tak miliki izin tinggal atau visa di Amerika hanya bisa memperoleh surat perjalanan laksana paspor atau SPLP. Protes ini disampaikan melalui tokoh Indonesia di New York yang kini telah memegang kewarganegaraan AS, Syamsi Ali. Melalui yayasannya Nusantara Foundation, Syamsi Ali kirim surat permohonan peninjauan kembali kebijakan tersebut. SPLP itu kan sebenarnya surat untuk perintah jalan pulang sih. Jadi diberikan ketika sudah akan pulang. Nah ini kan bisa menjadi kecurigaan teman-teman kita. Ini jangan-jangan ada kolaborasi sebenarnya dengan pemerintah setempat untuk mendeportasi saudara-saudara kita yang ilegal, gitu ya. Jadi SPLP bukan solusi dan itu juga bukan pengganti paspor yang akan diakui dalam negara Amerika. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Amerika Serikat sebut pemerintah telah terima surat Syamsi Ali dan tengah dalam proses diskusi internal. Kami mencatat kekhawatiran dan juga masukan dari diaspora kita di Amerika Serikat terkait hal ini, yang kalau tidak salah hal ini sedang dibahas begitu ya. Semoga kita bisa mendapatkan suatu solusi yang juga mengedepankan dan melindungi kepentingan WNI diaspora Indonesia di Amerika Serikat dan di seluruh dunia begitu. Per bulan Mei 2025 ini pemirsa, pemerintah Amerika Serikat perketat aturan perjalanan pesawat terbang domestik. Penumpang wajib melampirkan Real ID atau identitas resmi yang dikeluarkan negara bagian seperti SIM dan juga KTP. Bagi warga imigran tanpa dokumen izin tinggal tetap, paspor jadi satu-satunya identitas resmi yang bisa digunakan untuk berpergian. Analis juga mengkhawatirkan status dan konsekuensi hukum diaspora tak berpaspor jika terdampak deportasi. Jadi ketika seseorang tidak memiliki paspor, tidak memiliki identifikasi kewarganegaraannya, itu sama seperti negara yang stateless. Jadi negara yang benar-benar, jadi di sini seseorang tersebut bukan tidak bisa tinggal di Amerika Serikat, tapi juga tidak jelas kewarganegaraannya, ditakutkan seperti itu. Dan nanti juga ditakutkan seperti ICE atau pemerintah Amerika Serikat akan bingung juga ini nanti dibalikinnya kemana. Sebagian diaspora tanpa dokumen yang memiliki anak yang lahir di Amerika bisa dapatkan kewarganegaraan ketika anaknya beranjak dewasa. Teman-teman kita sudah punya anak, kemudian anaknya berumur 18-21 tahun dan sudah bisa kerja, anak ini bisa mensponsori orang tuanya. Tapi salah satu persyaratan untuk disponsori kan paspornya masih harus hidup kan. Nah kalau tidak berlaku gimana? Atau misalnya dalam proses dia mencari kerja, tiba-tiba ada satu sponsor yang akan mensponsori dia. Tapi kan persyaratannya paspornya harus berlaku. KJRI New York perkirakan ada sekitar 80.000 WNI di wilayah kerjanya. Sebagian diantaranya adalah imigran tanpa status tetap. Dari New York, Randy Wicaksana, VOA. Terima kasih pemirsa, masih tetap bersama kami di Sinpo Dunia dan informasi kami lanjutkan. Keluarnya Amerika Serikat dari perjanjian iklim Paris dan mundur dari sejumlah komitmen transisi energi
berdampak pada upaya transisi energi negara lain. Meski langkah Presiden Trump ini tidak mengejutkan, namun pakar khawatir komitmen transisi energi negara lain termasuk Indonesia akan berpengaruh. Nations explaining that we are withdrawing from the Paris Climate Treaty. Di hadapan pendukungnya, Presiden Donald Trump tanda tangani instruksi Presiden yang menarik AS dari Perjanjian Iklim Paris sesaat setelah diambil sumpah jabatnya. Pandangan kebijakan Trump ini dipaparkan oleh Kepala Badan Perlindungan Lingkungan AS. Our mission is simple but essential: to protect human health and the environment. We must do everything in our power to harness the greatness of American innovation with the greatness of American conservation and environmental stewardship. We must ensure we are protecting the environment while also protecting our economy. Trump juga menarik AS dari sejumlah komitmen upaya transisi energi negara lain, termasuk Kemitraan Transisi Energi yang Adil Indonesia atau JETP Indonesia, yang bertujuan untuk mempercepat transisi energi. Meski demikian, Indonesia tetap berkomitmen untuk melanjutkan mekanisme transisi energi. JETP itu jangan diindikasikan itu hanya Amerika. JETP itu negaranya banyak, dan yang kemarin mendanai yang pertama ke Ijen itu memang dari Amerika. Lalu berikutnya kalau untuk yang di program JETP yang ada Energy Transition Mechanism itu lebih banyak Jepang. Kini, posisi kepemimpinan yang ditinggalkan AS diisi Jerman bersama Jepang. Germany has one of the largest project portfolios dedicated to Indonesia's energy transition and decided to deepen its involvement as co-lead in advancing the partnership's implementation. Gedung Putih tak merespons pertanyaan VOA terkait komitmen iklim Amerika maupun terkait JETP Indonesia usai mundur dari posisi kepemimpinan bersama. Sementara di dalam AS pada masa jabatan keduanya ini, Trump menandatangani instruksi Presiden yang mendorong penggunaan kembali bahan bakar fosil, termasuk minyak dan juga batu bara. Salah satu slogan Trump adalah Drill Baby Drill, menyerukan kembali perusahaan minyak untuk mengebor lebih banyak minyak produksi dalam negeri. Meski jumlah investasi transisi energi AS tak besar, pakar menilai mundurnya Amerika dari posisi JETP berpotensi mempengaruhi sikap negara lain dalam memandang urgensi transisi energi. Tapi kalau berbicara global leadership dan juga global diplomasi, sebenarnya ini adalah sebuah kehilangan yang cukup besar ya. Karena tentunya para pemimpin-pemimpin negara tetap akan melihat global optics. Kalau negara besar tidak mau berkomitmen, bagaimana dengan kami? Keterbatasan cara pandang terhadap investasi iklim juga jadi hambatan untuk memajukan upaya ini. Fundamentally, orang Indonesia dan politisi kita harus diyakinkan bahwa transisi energi adalah perkara competitiveness, bukan perkara climate. Dan ini bagian yang kayaknya di Indonesia masih belum nyampe gitu. Kita masih berkonflik gitu, apakah misalnya kita bisa membangun kawasan industri hijau. Satu aja contohnya. Kita tidak sadar bahwa kalau ada perusahaan misalnya Samsung, Hyundai dan sebagainya mau bangun pabrik, mereka minta green energy dan mereka nggak bisa dapat, mereka pindah ke Malaysia. Data Sekretariat JETP Indonesia menunjukkan hingga Juni 2021 terdapat sekitar 281,6 juta dolar yang sudah didistribusikan ke 40 program yang dikelola 5 institusi keuangan dan 8 badan pelaksana. Dari Washington DC, Virginia Gunawan, Rifan Dwi Astono, dan tim VOA. Pemirsa, hidup harmonis dan rukun dengan tetangga menjadi keinginan banyak orang. Tapi bagaimana bila atribut politik dan pilihan partai tetangga akhirnya menjadi sumber pertengkaran? Ada sebuah aplikasi ponsel kini memungkinkan orang mengetahui afiliasi parpol tetangga sebelum pindah ke sebuah pemukiman. Selengkapnya berikut ini. Sebagian besar pembeli rumah biasanya baru tahu siapa tetangga mereka begitu pindah. Tapi sebuah aplikasi ponsel baru memungkinkan pembeli rumah mempelajari afiliasi politik calon tetangganya sebelum menaikkan kontrak pembelian rumah. Aplikasi tersebut bernama Oisi. The purpose of Oisi is to democratize data for buyers in their home search experience. Aplikasi ini tengah diuji coba di New York dan Florida dan bakal diperluas penggunaannya secara nasional. Data soal afiliasi politik diperoleh dari catatan publik yang memang merekam afiliasi politik orang dengan alamat tertentu. It's to get you to the understanding of when I move here, these are the type of people that I might be inviting over for dinner, the type of people that I will be raising my child alongside.
Di Amerika Serikat, afiliasi politik seseorang bisa dengan lebih mudah diketahui karena pada kartu pemilih yang bisa mereka bawa ke TPS akan menunjukkan di sana apakah mereka pendukung Partai Demokrat, Partai Republik, atau non-partai alias independen. Tapi data di kartu pemilih ini hanyalah formalitas karena sudah tercantum dalam database yang dimiliki secara elektronik oleh penyelenggara pemilu. Pengamat mengatakan di tengah polarisasi politik tajam, masuk akal bahwa orang ingin tinggal berdekatan dengan orang sepaham saja. People do seem to care about the political identities of their new neighbors, so I'm not surprised that some company is now, selling that information or providing that information to would-be buyers. Ben McCartney pernah terlibat penelitian yang menunjukkan banyaknya orang yang memilih pindah bila pilihan politik tetangga mereka berseberangan. Pada saat yang sama, mereka akan lebih terbuka terhadap tetangga baru bila tetangga itu sepaham dalam afiliasi politik. So political polarization isn't just a social media phenomenon, but is affecting real economic decisions as well. Penelitian ini menunjukkan 1% pindah rumah dimotivasi perbedaan politik. Tapi yang pindah justru yang tak aktif secara politik. They don't want politics to be part of their everyday life. But then they get a new neighbor, and that new neighbor is not only very politically vocal, but also affiliated with the opposite party. And there's where we see the strongest tensions arise. Apakah aplikasi seperti Oishi mempertajam polarisasi politik? Ditepis pendirinya. We're giving people the data and the information to control their own destiny and do what they will with that information. The data already exists. Daripada terlanjur pindah kemudian bertengkar dengan tetangga, Oishi menawarkan kemungkinan meminimalisasi potensi konflik sebelum teken kontrak. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, menawarkan konsep unik Flavor Hive di Alexandria, Virginia jadi viral walau baru beroperasi setahun lalu. Namun menu fusion halal yang ditawarkan tidak mengecewakan para pelanggan yang rela antri. Bahkan konsep food truck ini juga diikuti di beberapa negara seperti Mesir, Pakistan, dan juga Indonesia. What kind of meat do you have? You have chicken lamb and beef. Can I have both? Inilah Flavor Hive, food truck halal di Alexandria, Virginia yang menawarkan menu fusion dengan memadukan beragam kuliner. Walau baru beroperasi setahun yang lalu, food truck ini menjadi viral karena konsepnya yang unik. Shihan Chowdhury adalah salah satu pemiliknya. It's called like the walking taco, and that concept has been around for a while. But it's usually like the restaurants, they have like the Latino Mexican restaurants. When they make their own tortilla, they have some leftover tortilla, and they just put it in a bag and put some meat on top of it. But in a food truck, number one, we don't make our own chips, and number two, we didn't want to house the chips because we don't have space in the food truck too. So then I thought, well, what if we made people bring their own bag and they get to customize how they want their meal to be. Maka lahirlah Bring Your Own Bag atau BYOB. Pembeli datang dengan membawa sekantong keripik atau chips yang lantas diisi pilihan daging, salad, dan saus dengan harga yang ramah di kantong. Today I got some spicy sweet chili Doritos. I also got gyro along with all the veggies and white and green sauce. Very good. I highly recommend. Sometimes the people bring the pizza. You can bring everything. You bring the pizza, you can bring your chips, you can bring your rice. Flavor Hive pun jadi viral. Tak hanya di Amerika, tapi juga di negara-negara lain. The hype is all over Instagram, Facebook. We see a lot of videos and good reviews about it. Pembelinya tak hanya yang mencari makanan halal, dan mereka rela antri untuk mencicipi kuliner yang menjadi sensasi di media sosial ini. I like the food so far, the things I have tried. So it's wonderful to see a lot of Muslim persons are coming forward with their halal businesses and communities supporting them. So with the help of community, I think it's wonderful we see halal businesses growing up. I love the food. I love the community. They're very nice, they're very funny, so I love being here, Kepopuleran Flavor Hive lantas membuat konsep Bring Your Own Bag ini ditiru. Here's the problem. They're just putting anything in the bag. You can't put anything in the bag. There's a specific types of ingredients that you can put in the bag. And I think we figured it out with our the type of proteins we use, the sauce that we have. It's not too cheesy, it's not heavy with mayonnaise, it's none of that stuff.
People think the white sauce is mayonnaise. It's not mayonnaise. It's a special sauce we make in-house that gives the right balance to everything. It brings it together. But people in Indonesia, Egypt, Pakistan, they're just putting anything in the bag. Dan selama Ramadan, untuk mengantisipasi membanjirnya pembeli, Flavor Hive pun menyiapkan 5 food truck-nya. Dari Alexandria, Virginia, tim VOA. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Tetap saksikan Sinpo Dunia hanya di Sinpo TV. Saya Luisa Ayu mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.